Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fajar Darmawan. Kita akan melanjutkan materi dari algoritma dan pemrograman. Jika sebelumnya kita sudah membahas terkait pengurutan, pencarian, sekarang kita akan mencoba membahas terkait file dan mesin karakter. Seperti biasa, sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dilancarkan, dimudahkan, dibukakan pintu hati dan pikiran agar dapat mudah menerima materi dari video ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah sharing terkait berbagai macam array, seperti array tipe data primitif, array of record, dan matrix, atau bisa disebut dengan array multidimensi. Kita juga sudah sharing terkait operasi-operasi untuk array, seperti pencarian, bisa menggunakan sequential search dan binary search, atau pengurutan yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, seperti bubble sort, selection sort. Sekarang, kita akan mencoba sharing terkait bagaimana kita membaca data dari file. Dan data tersebut bisa dikelola oleh program kita. Setelah dikelola, kita juga dapat menuliskan data ke dalam file kembali. Sehingga jika terjadi perubahan, perubahan tersebut bisa dibilang tersimpan di dalam file tersebut. Ini adalah kata kunci dari materi kali ini, di mana kita akan berkomunikasi dengan file. Dan kita juga akan mengenali karakter-karakter dari teks yang dibaca dari file tersebut. Ini adalah ilustrasinya. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Selama ini, kita sudah sering membuat program dalam Java, di mana data atau nilai yang kita kelola pada program sebelumnya hanya bertahan selama aplikasi kita dijalankan atau di running. Sehingga jika kita matikan, data itu akan hilang. Apalagi kalau datanya saat kita kelola tiba-tiba mati lampu atau komputer kita mati, otomatis datanya akan hilang. Dan kita tidak bisa melanjutkan data tersebut kecuali mengulangi dari awal. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah teknik agar nilai-nilai atau data-data yang kita kelola, yang kita buat, bisa kita simpan dan bisa kita lanjutkan jika kita mau mengulangi kembali atau meran kembali aplikasi kita, di mana data yang telah dihasilkan program dapat disimpan dengan cara mencatatkan ke dalam sebuah file. Sehingga di sini digambarkan ada sebuah komputer dan ada sebuah file teks, di mana komputer dapat menuliskan ke dalam file. Lalu program juga dapat kembali mengakses data terakhir yang didapat dengan cara membaca data dari file. Sehingga data yang kita gunakan up to date, kita melanjutkan hasil proses sebelumnya. Sehingga kita juga bisa menggunakan membaca dari file. Di mana secara fungsi layaknya fungsi-fungsi yang kita lakukan atau proses-proses yang kita lakukan saat kita membaca buku. Tentunya kita harus memiliki bukunya terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan agar kita bisa membaca isi dari buku, tentunya harus membuka atau open. Untuk membuka akses file dilakukan dengan inisiasi, sehingga buku pun terbuka. Setelah buku terbuka, tentunya kita bisa membaca isi dari file ataupun bisa juga menuliskan ke dalam buku tersebut atau ke dalam file tersebut. Dan tentunya jika semua hal itu sudah dilakukan dan sudah selesai dilakukan,
kita harus pastikan semua tersimpan dengan baik dengan cara menutup kembali file dan menyimpannya dengan baik. Fungsi-fungsi ini pula yang akan Anda gunakan dari open untuk membuka akses file, read untuk membaca isi dari file, write untuk menuliskan ke dalam file, dan tentunya close untuk menutup akses file. Close ini fungsinya sama seperti submit dalam database untuk commit dalam database untuk meyakinkan bahwa nilai terakhir tersimpan dengan sempurna. Di mana untuk membaca ada file reader, digunakan untuk membaca kata yang terdapat di dalam file. Dapat menggunakan mesin karakter sehingga program dapat membaca teks dan mengenali tiap karakternya sehingga bisa diketahui berapa banyak kata, berapa jumlah huruf di dalam tulisan tersebut, atau bisa menghitung jumlah huruf konsonan, huruf A, atau huruf vokal yang ada di dalam teks tersebut. Di mana ini adalah ilustrasi bagaimana mesin karakter bekerja. Mesin karakter itu layaknya kita saat masih kecil. Saat kita kecil, tentunya belum langsung bisa membaca. Dari lahir, tidak ada yang bisa langsung membaca. Sehingga saat kita masih kecil dan kita diminta untuk membaca tulisan ini, yang pertama akan dilakukan atau dikenali adalah dengan cara mengenali karakternya satu persatu dan lalu kita mencoba mengejanya. Contoh, untuk membaca teks baca ini tentunya kita akan melakukan proses mengeja dahulu. Seperti ini. B-A, ba, C-A, ca. Baca. Sehingga kita bisa membaca tulisan tersebut. Sekarang pun secara tidak langsung tanpa kita sadari di otak kita masih melakukan seperti itu. Kita masih melakukan dekomposisi dan kita masih melakukan pengejaan. Hanya saja karena sudah terlatih, maka proses itu dilakukan secara alami, secara feeling, tanpa kita sadari. Nah, konsep mengeja itu pun yang digunakan oleh komputer dalam mengenali karakternya, yang disebut dengan mesin karakter. Contoh, saat komputer ingin mengenali tulisan ini, Teknik Informatika Universitas Pasundan yang tentunya perlu dilakukan adalah kita perlu menyediakan sebuah fungsi untuk mengeja. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah head, komponen yang digunakan untuk mengeja atau membaca karakter-karakter yang ada di dalam teks. Biasanya menggunakan fungsi read, sehingga secara tidak langsung akan muncul head seperti ini, yang akan mengakses satu persatu karakter. Dan tentunya, agar membacanya ada ukuran, tidak membaca terus-menerus, ada titik berhentinya, maka ada yang dikenal dengan end of file, yaitu sebuah karakter yang digunakan sebagai tanda akhir pembacaan pada file untuk memberitahu head bahwa ini adalah tanda untuk berhenti, di mana karakternya bisa apapun, tidak harus titik. Biasakan gunakan sebuah karakter yang memang jarang digunakan. Untuk contoh di gambar ini atau di video ini, saya menggunakan titik sebagai end of file-nya, sehingga nanti head akan mengeja satu persatu sampai menemukan titik seperti ini. Dia akan mengeja satu persatu lalu berhenti di titik, di mana titik sebagai end of file. Sehingga dalam prakteknya untuk membaca kita harus menggunakan file reader tersebut terlebih dahulu dengan cara kita memanggil nama filenya. Kalau misalnya filenya berada di luar project, kita tuliskan dengan file path-nya. Lalu kita akses file tersebut.
setelah kita membaca filenya, kita akses dengan buffered input stream sehingga karakternya bisa dikenali oleh komputer. Lalu dengan pengulangan selama bukan end of file, kita akan mencoba membaca dengan fungsi read ini, sehingga prosesnya membaca satu karakter ke karakter lainnya hingga menemukan karakter end of file. Dan setelah beres membaca, tentunya kita harus memastikan bahwa file tersebut ditutup agar tidak terjadi crash terhadap file yang sudah kita akses. Dengan cara kita tuliskan nama objeknya titik close. Lalu kita juga ada menemukan namanya file writer, digunakan untuk menuliskan ke dalam file. Karena kita menuliskan, maka digunakan adalah file writer. Di mana cara menggunakannya adalah kita buka dulu file dengan menggunakan tulisan file writer alias sama dengan new file writer, dalam kurung nama filenya, koma, statusnya. Apakah kita mau melanjutkan tulisan sebelumnya atau kita mau menimpa? Otomatis tulisan sebelumnya kita hapus dan kita timpa dengan tulisan yang baru. Jika kita menggunakan true, berarti kita akan melanjutkan, berarti kita menambahkan file setelah tulisan yang lama itu ada. Tapi jika kita menuliskan false, maka kita akan meng-overwrite. Tulisan yang lama dihapus terlebih dahulu, lalu kita menuliskan tulisan yang baru. Bagaimana caranya? Tentunya kita akan terus menuliskan selama ini belum dinyatakan berhenti. Definisi berhenti itu luas, bisa saja berdasarkan tulisan atau berdasarkan hitungan. Bagaimana cara menuliskannya? Selama ini tidak berhenti, kita tinggal menggunakan fungsi .write. Dan kita tuliskan di dalam .write itu teks apa yang mau kita tuliskan ke dalam file. Dan kita pastikan dengan fungsi flash agar file tersebut, agar tulisan tersebut terkirimkan ke dalam filenya. Dan ini akan terus bertambah selama finish atau pengulangan ini belum berhenti. Jika sudah berhenti, pengulangannya sudah menemukan akhir dari syarat pengulangan, maka yang perlu kita lakukan, kita perlu melakukan commit. Jika kita berhubungan dengan database, tentu harus di-commit agar menjamin datanya tersimpan dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu melakukan close untuk menutup file, dan file tersebut otomatis akan tersimpan dengan sempurna. Itu adalah penjelasan dari file dan mesin karakter. Selanjutnya kita akan membahas atau sharing terkait bagaimana implementasinya dalam bahasa Java. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.